adik-adik semuanya di rumah? Sehat selalu ya, dan penuh sukacita. Nah adik-adik gak berasa nih, gak berasa ya kak, kita udah ketemu lagi di hari Minggu. Adik-adik udah siap untuk beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak di sini? Nah sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak semuanya untuk berdoa. Ya, yuk kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih 1 minggu berlalu kau tetap menyertai. Kedepannya kau akan terus menyertai. Untuk itu berikan kami selalu ucapan syukur setiap hari. Supaya kami mampu berjalan bersamamu. Apapun yang kami lakukan memuliakanmu. Tiba saatnya kami mau beribadah hari ini. Berikan kami hati yang menyembah. Berikan kami hati yang penuh pujian. Supaya Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Kami buka ibadah hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, siapa yang di sini sudah siap untuk memuji Tuhan? Yang sudah siap memuji Tuhan, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Karena mulai hari ini kita mau sama-sama katakan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik kakak mau ajak kita mau menyanyikan ini lebih cepat ya adik-adik ya. Siap-siap adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih cepat adik-adik. Siap-siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya adik-adik, masih tetap semangat kan? Yuk kita puji Tuhan lagi ya. Kita mau nyatakan kasih Tuhan yang begitu besar, begitu indah. Nyanyikan bersama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, kasih Tuhan dalam hidup kita sungguh indah. Bahkan lebih indah dari semua yang ada di bumi. Kita katakan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di tanah. Oh Yesusku. Adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Kakak undang untuk kita bersama menaikkan pujian ini. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Otniel. Sekarang Kak Otniel mau mengajak adik-adik untuk adik-adik semua yang sedang beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Oke? Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan bisa menjadi rema dalam hidup kami dan berbuah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat dengan firman Tuhan 2 minggu yang lalu? Firman Tuhan 2 minggu lalu menceritakan tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang anak muda yang mempunyai 11 saudara. Diceritakan oleh siapa 2 minggu lalu? Iya, diceritakan sama Kak Eca. Nah, adik-adik, Yusuf 2 minggu lalu diceritakan sudah dibeli oleh seorang penguasa bernama Potifar di Mesir, adik-adik. Nah, adik-adik, walaupun Yusuf dibeli oleh Potifar dan menjadi seorang budak di rumah Potifar, tapi Yusuf tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan, adik-adik. Sehingga Yusuf menjadi seorang kesayangan di rumah Potifar. Dan hingga Yusuf mendapatkan kepercayaan dari Potifar untuk mengurus segala hal yang ada di rumah Potifar. Tapi adik-adik, walaupun Yusuf sudah menjadi seorang kesayangan, sudah mendapatkan kepercayaan, bukan berarti hidup Yusuf tanpa masalah adik-adik di rumah Potifar. Hingga suatu hari Yusuf difitnah oleh tante Potifar. Sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara istana. Nah adik-adik, walaupun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf loh adik-adik. Sehingga Yusuf bisa menjadi seorang kepercayaan dan menjadi seorang penjaga di penjara istana. Dan suatu hari ketika Yusuf sedang di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti raja, yang masing-masing mempunyai sebuah mimpi. Lalu Yusuf pun mengartikan mimpi mereka dan Yusuf pun bisa mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman secara tepat loh adik-adik, karena Tuhan menyertai Yusuf. Singkat cerita, juru minuman dikembalikan kepada jabatannya yang semula adik-adik, dan juru roti dihukum mati sesuai dengan arti dari mimpi mereka yang Yusuf artikan. 2 tahun berlalu dan Yusuf pun terlupakan adik-adik. Hingga suatu saat Raja Firaun memiliki sebuah mimpi adik-adik. Tapi sayangnya di tanah Mesir tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Hingga suatu saat juru minuman akhirnya teringat dengan seorang kenalannya ketika ia berada di penjara istana. Siapa kenalannya? Iya, betul banget. Juru minuman pun teringat kepada Yusuf adik-adik dan menceritakan tentang Yusuf kepada Raja Firaun. Dan akhirnya Raja Firaun memanggil penjaganya untuk membawa Yusuf ke hadapannya. Lalu Yusuf pun menghadap kepada Raja Firaun. Dan Raja Firaun langsung menceritakan isi dari 2 mimpi yang dialami oleh Raja Firaun adik-adik. Mimpi yang pertama diceritakan bahwa Raja Firaun melihat 7 ekor lembu yang mempunyai badan yang bagus adik-adik. 7 lembunya kelihatan sehat, kelihatan memiliki daging yang banyak. Lalu kemudian muncullah 7 ekor lembu yang kurus adik-adik, yang hanya tulang berlapiskan kulit. Pokoknya jelek deh adik-adik lembunya. Lalu Raja Firaun melihat 7 lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk ini adik-adik. Tetapi tidak ada perubahan yang dilihat oleh Raja Firaun kepada 7 lembu yang kurus ini. Setelah 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk, mereka tetap kurus, nggak ada perubahan. Lalu di mimpi yang kedua, Raja Firaun melihat 7 gandum yang berisi, yang bagus, yang besar adik-adik gandumnya. Lalu Raja Firaun melihat 7 gandum lainnya, tetapi gandum ini layu adik-adik. Lalu Raja Firaun melihat 7 gandum yang layu memakan 7 gandum yang berisi. Tetapi sama seperti mimpi yang pertama,
7 gandum yang layu tetap layu, tidak ada perubahan. Dan akhirnya Yusuf pun mengartikan kepada Raja Firaun bahwa akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan juga akan ada 7 tahun masa kelaparan. Dan karena Yusuf berhasil mengartikan mimpi Raja Firaun, lalu raja pun terpesona dengan kepandaian dan kebijakan yang dimiliki oleh Yusuf, adik-adik. Sehingga raja pun mengangkat Yusuf menjadi seorang penguasa supaya Yusuf bisa mengatur makanan pada saat 7 tahun kelimpahan dan pada saat 7 tahun kelaparan. Lalu 7 tahun kelimpahan pun berlalu. Dimulailah 7 tahun kelaparan. Tapi adik-adik, ternyata kelaparan gak cuma terjadi di Mesir. Kelaparan terjadi di seluruh dunia. Sehingga kelaparan juga mengenai negara-negara di sekitar Mesir, adik-adik. Karena negara-negara di sekitar Mesir kelaparan, terdengarlah kabar bahwa di Mesir ada cadangan makanan yang sungguh amat banyak. Sehingga banyak orang-orang dari seluruh dunia pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Hingga suatu hari keluarga Yusuf ikut kelaparan, adik-adik. Hingga keluarga Yusuf pun berencana pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Lalu ketika saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf langsung mengenali saudara-saudaranya, adik-adik. Tetapi saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf karena Yusuf sudah menjadi seorang penguasa di tempat itu. Yusuf memakai pakaian mewah. Yusuf duduk di seorang kursi penguasa, layaknya seorang penguasa yang mengendalikan makanan pada saat itu. Lalu singkat cerita, Yusuf pun mengakui bahwa dirinya yang seorang penguasa adalah saudara dari kakak-kakaknya. Dan Yusuf pun mengampuni atas semua kesalahan, atas semua kejahatan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya pada Yusuf di masa-masa yang lalu. Begitulah kisah seorang Yusuf, adik-adik. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan pasti bisa belajar banyak hal dari sifat dan karakter Yusuf. Dan kakak mau membagikan beberapa karakter Yusuf yang sudah kakak rangkum. Yang pertama adalah Yusuf takut akan Tuhan, adik-adik. Bahkan Yusuf ketika diledekin sama saudara-saudaranya tetap menghargai kakak-kakaknya. Itu membuktikan bahwa Yusuf takut akan Tuhan, adik-adik. Lalu yang kedua, Yusuf tetap mengasihi dan mengampuni. Bahkan ketika Yusuf dibuang, ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, Yusuf tetap mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya loh, adik-adik. Dan poin yang ketiga, Yusuf selalu mengandalkan Tuhan, adik-adik. Di setiap jalan hidupnya, setiap hal yang Yusuf lakukan, Yusuf selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika Yusuf menjadi seorang budak, ketika Yusuf menjadi seorang penjaga di istana, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dan ketika Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir pun, adik-adik, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Jadi adik-adik juga harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Apapun yang adik-adik lakukan, seperti mungkin adik-adik bermain, belajar, adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan poin yang keempat adalah bertanggung jawab. Ketika Yusuf sudah menjadi seorang penguasa, adik-adik, Yusuf bisa bebas melakukan semua yang dia mau, tapi enggak, adik-adik. Yusuf melakukan tanggung jawabnya dengan tuntas. Bahkan Yusuf bisa mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan dan bisa melewati 7 tahun kelaparan, adik-adik. Itu semua karena Yusuf bertanggung jawab, adik-adik. Nah, adik-adik, 4 karakter inilah yang membuktikan bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, adik-adik, dalam hidupnya. Kemanapun Yusuf pergi, apapun yang Yusuf lakukan, Yusuf selalu disertai Tuhan. Nah, adik-adik juga mau kan selalu disertai oleh Tuhan? Nah, makanya adik-adik jangan lupa untuk memiliki 4 karakter seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Yaitu takut akan Tuhan, mengasihi dan mengampuni, mengandalkan Tuhan, dan juga yang terakhir, bertanggung jawab. Nah, adik-adik, sekarang kita udah selesai. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bisa belajar banyak hal dari Yusuf, Tuhan, di mana kami bisa
menjadi seorang yang bertanggung jawab, seorang yang selalu mengandalkan Engkau, seorang yang punya hati yang mengasihi dan mengampuni dan takut akan Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa agar Engkau senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami mohon agar Engkau terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana? Tadi adik-adik sudah dengar cerita firman Tuhan kan? Nah, firman Tuhannya jangan asal didengar saja, tetapi firman Tuhannya kita harus melakukannya setiap hari dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan masuk dalam ayat hafalan kita dalam minggu ini yang terambil dari Amsal 3 ayat 6 yang bunyinya adalah: akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Gimana? Gampang kan? Yuk kita ulangi sekali lagi. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ayat hafalannya setiap hari dihafal ya adik-adik supaya semakin ingat. Nah, kalau sudah hafal, divideokan lalu dikirim ke kakak-kakak pembina. Nanti videonya akan kakak upload di altar kids kita minggu depan. Oke? Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai minggu ini. Dan jangan lupa kita terus ada Kids Altar setiap hari Sabtu jam 4 sore. Dan adik-adik, kakak tunggu ya semua ayat hafalannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.